Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman sejawat SDN 3 Manusari, teman-teman guru SDN 3 Manusari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk sosialisasi tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, teman-teman guru SDN 3 Manusari, di sini perkenalkan, sudah kenal ya. Di sini perkenalkan, saya akan bersosialisasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana budaya positif ini akan tercipta dengan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu diawali dari kita. Jadi prosesnya tidak semudah kita membalik tangan, tapi budaya positif yang kita ciptakan ini nanti di sekolah kita memulai proses yang panjang, itu merubah paradigma, merubah pandangan kita tentang budaya positif ini nanti. Untuk budaya positif ini, di modul ini ada namanya nanti disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi manusia, dan ada restitusi. Tapi nanti mungkin saya akan memaparkan sampai keyakinan, atau nanti selanjutnya untuk pemaparan tentang karya tulis saya. Ya, di sini budaya positif ini bisa tercipta itu jika anggota warga sekolah sini sudah paling tidak mulai dari kelasnya masing-masing. Dari kelas ini nanti akan dari kelas masing-masing, dari kelas 1, 2, 3 dan selanjutnya, itu nanti akan membentuk suatu budaya yang disebut dengan budaya positif. Nah, ini selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Sini dari ini ada Ki Hajar Dewantoro. Modul titik 1 ini kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2 dengan visi, peran guru, dan visi misi guru penggerak dan profil pelajar Pancasila. Baik. Budaya positif atau ekosistem positif ini menurut Ki Hajar Dewantoro, lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November, Desember 1036, Januari, Februari sampai 1937. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan dengan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padinya, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini diambil dari cuplikan Ki Hajar Dewantoro ini, Bapak Ibu. Murid kita itu seperti benih, seperti bibit. Jadi kita itu sebagai petaninya. Meski bibitnya itu tidak unggul, meskipun ditanam di tanah yang kurang subur, tapi kalau kita sebagai petani merawatnya dengan baik, menyirami dengan tepat, berpupuk, memberi pupuk dengan tepat setiap hari, merawat dengan baik, insya Allah akan mendapatkan hasil panen yang baik. Beda kalau kita meskipun bibitnya unggul, meskipun itu tanahnya subur, tapi kalau perawatnya, petaninya asal-asalan, itu juga membuat panen kita juga kurang baik. Jadi anak didik kita, Bapak Ibu, itu diibaratkan sebagai bibit yang sudah kita tanam di sini.
Nah, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak ing ngarsa sungkodo, ing madya mangunkarsa tukuri handayani. Itu yang sering kita dengar, sering kita istilahnya sering kita mendengarnya. Tapi kalau kita bedah bukunya dari 1.1 sampai 1.4 itu sangat banyak. Salah satunya ini, diibaratkan anak didik kita tuh bibit yang mau kita tanam. Meskipun itu bibitnya kurang unggul, tanahnya kurang subur, tapi kalau kita sebagai petani itu merawatnya dengan baik, penyiramannya dengan baik, pupuknya dengan baik, insya Allah akan mendapatkan bibit yang unggul juga. Ini adalah budaya yang kita akan tanamkan di dalam sekolah kita. Ya. Berikutnya ini. Slide berikutnya tentang perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini adalah perubahan tentang pandangan kita. Misalnya kalau Bapak Ibu, misalnya kalau seperti Ibu Sarmiati, Bu Win, Pak Paimun ini pun pengalaman skillnya sudah tidak diragukan lagi. Bu Mai, Bu Naning, teman-teman ini insya Allah skill sudah sudah nggak bisa tidak meragukan lagi. Tapi skill itu harus diimbangi dengan paradigma atau tuntutan zaman. Zaman kita sudah beda dengan zaman dulu. Istilahnya anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang sudah nggak bisa disamakan, ditanamkan. Mungkin model pembelajaran dulu dengan sekarang sudah sangat beda. Makanya di sini dalam modul 1.4 ini ada namanya dalam slide ini perubahan paradigma, perubahan cara pandang. Seumpama ini ada ilustrasi Bapak Ibu, ilustrasi antara teman Anda seperti kertas kecil atau Anda menggenggam sesuatu. Anda genggam seperti ini, terus coba setelah Anda genggam ini, seumpama di dalam genggaman jenengan ini, di dalam genggaman Bapak Ibu ini, misalkan ada keluarga atau surat penting atau yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu, misalkan keluarga saja. Di genggaman Bapak Ibu ini ada genggaman ini, di dalamnya ada keluarga. Kalau misalkan saya minta, misalkan saya minta genggaman ini, boleh atau tidak boleh? Seumpama ini keluarga jenengan saya minta nonton pripun Bu? Tidak boleh. Kalau saya sebagai teman ya, jelas nggak boleh Pak. Kalau pimpinan jenengan keluarga jenengan yang jenengan cintai, jenengan ini penting bagi kehidupan Anda, kalau diminta oleh pimpinan kita, boleh nggak? Pimpinan kepala sekolah kita, boleh? Tidak boleh. Juga tidak boleh. Kalau yang presiden, yang minta, keluarga Anda dari si kunyil, si kecil, mas, ya suami, terus diminta orang lain, dimiliki orang lain, presiden sekelasnya presiden sakit, ansar tidak bisa. Berarti dari ilustrasi itu apa yang bisa kita utarakan? Jadi apa? Perubahan paradigma ini diilustrasikan genggaman ini. Sekelas presiden aja tidak boleh. Ini genggaman ini adalah sangat penting. Ya, mungkin teman, Bapak Widi teman tidak boleh lah. Pimpinan tidak boleh tadi. Sekelas presiden pun juga tidak boleh miliki kita. Dan berarti apa di sini? Sekuat tenaga pasti akan Bapak Ibu akan pertahankan. Jika sesuatu yang penting dalam genggaman ini kok dimiliki orang lain, pasti. Apalagi genggaman ini isinya keluarga kita, pasti akan kita pertahankan. Nah, di ilustrasi ini makanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Paradigma sekarang kita tidak bisa mengontrol. Kayak apapun kita tidak bisa mengontrol orang lain ternyata. Diilustrasikan dari genggaman ini kita tidak bisa. Sampai kelas presiden pun jadi
ojo lah. Ini keluargaku penting, ini surat penting, ini penting. Nggak boleh sampai presiden pun miliki, nggak boleh. Nah, dengan para perubahan ini, maka diilustrasikan juga dengan genggaman ini, maka ada namanya teori kontrol. Kalau ilustrasi kontrol, kita tuh kayak dipaksakan. Sementara ini kita lihat kalau kita mengontrol anak kita, itu anak-anak seakan-akan untuk mengikuti kita. Kita ojo rame nih, ojo ini nih, ojo ini. Itu ilusi kontrol tapi memaksa, menundukkan seseorang. Bukan dengan teorinya. Dan di sini nanti kita akan membahas teori kontrol itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan tercengang. Selama ini saya itu nanti ada lima dasar posisi guru. Nah, sekarang jenengan ini nanti di posisi mana? Nanti ada ilustrasinya lagi. Nah, ilustrasi kontrol atau kontrol kita seakan-akan akan memaksa menundukkan seseorang. Padahal di sini ada teorinya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kita selama ini kita jalankan kepada murid-murid kita. Memaksa, ya, tidak menimbulkan dari diri sendiri. Nah, makanya tadi di awal kita bilang ini butuh proses. Perubahan paradigma ini, budaya positif ini kita butuh proses, Bapak Ibu. Ini ada perbedaan perubahan paradigma dari stimulus respon sama teori kontrol. Selama ini kita mungkin menjadikan stimulus respon, bukan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menenangkan anak ini, anak kita. Misalkan kita kadang memaksakan anak kita, udah ini loh, udah ini, padahal anak ini punya bakat sendiri-sendiri. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi ini nanti arahnya ke merdeka belajar, Bapak Ibu. Arahnya ke merdeka belajar, bahwa merdeka bukan anak itu bebas memilih atau gimana, enggak. Di sini anak akan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi bakat minat anak-anak ini. Nah, kita hanya sebagai istilahnya penampung, atau kita itu sebagai hanya mendampingi, ya. Di sini belum disiplin. Ini ada teori kontrol dulu. Anda bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru, model berpikir menang-menang. Ini. Nah, di sini kita sudah, setelah teori kontrol, kita mengontrol seseorang itu hanya untuk bisa disiplin biasanya. Jadi kita istilahnya teori kontrol kita itu hanya memaksa seseorang untuk menjadikan orang itu disiplin. Disiplin. Nah, disiplin itu kalau kita artikan selama ini adalah seperti hukuman. Disiplin itu mendisiplin anak tapi dengan hukuman. Nah, padahal di sini arti disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar, Bapak Ibu. Artinya itu belajar ternyata. Tapi sekarang ini seakan-akan disiplin ini adalah untuk mematuhi sesuatu, memaksakan sesuatu kepada orang lain untuk istilahnya sekehendak dengan kita. Padahal di sini disiplin ini adalah berasal dari kata disiplina, itu belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini.
dari Sokrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini. Jadi di budaya kita sekarang ini, segala sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang mengurangi kita untuk merdeka belajar di sini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini. Jadi disiplin artinya itu belajar, Bapak Ibu di sini. Disiplin ini membuat anak itu nyaman dengan teori-teori tadi. Okay. Nah, makanya di dalam teori juga Ki Hajar Dewantoro di modul yang sudah saya ringkas ini, ya di sini Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin itu. Jadi disiplin itu timbul dari diri kita sendiri. Tapi jika seseorang itu tidak bisa wajib disiplin dirinya sendiri, maka penguasa lain, maksudnya faktor lain, motivasi lain, ini yang bisa mendisiplinkan kita. Nah, faktor ini, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Disiplin adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Dari internal itu dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, penguasa lain tadi, untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar atau diri kita sendiri. Ini apa itu motivasi eksternal internal? Ini Bapak Ibu. Jadi kadang kita tuh disiplin gara-gara satu, kita tuh pakai helm, misalnya itu biasanya untuk menghindari hukuman dan boten ketilang. Itu adalah motivasi eksternal kita, bukan internal kita. Jadi kita pakai helm itu gara-gara ditakut ditilang. Yang pertama ini, teori motivasi perilaku manusia yang pertama. Ini motivasi perilaku manusia. Yang kedua, karena ingin imbalan. Nah, biasanya karena biar kita itu di sekolah pakai masker, biar pakai masker adalah untuk biar nanti bisa masuk sekolah. Kalau nggak pakai masker belum boleh masuk sekolah. Atau kita dapat reward ke guru kita. Nah ini gara-gara ada imbalan dari guru kita, mendapatkan bintang, mendapatkan apapun imbalan. Ini adalah motivasi eksternal kedua. Nah, yang diharapkan itu adalah motivasi internal dari tujuan disiplin positif, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbul dari kita sendiri. Ini adalah motivasi internal. Makanya disiplin itu harus teorinya adalah dari internal kita. Ini prosesnya, kita menimbulkan ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah sendiri. Ini. Nah, ini adalah diagram yang dulu di tengah-tengah itu peraturan kelas. Setelah peraturan kelas ada namanya keyakinan kelas.
Keyakinan Nicholas akan membentuk lingkungan positif. Setelah lingkungan positif terbentuk, akan terbentuklah budaya positif. Ini. Lah, di dalam keyakinan kelas ini adalah sesuatu yakin. Namanya yakin itu percaya, yakin bahwa perbuatan itu baik, tidak baik, itu yakin. Lah, kami di kelas 6A sudah mempraktekkan ini. Jadi yang dulunya ini peraturan kelas itu sekarang lebih dihaluskan lagi, Bapak Ibu, yaitu kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu seakan-akan nanti kena ini, konotasinya agak lebih ke ekstrim sanksi atau hukuman. Tapi kalau nanti bahasanya kesepakatan kelas itu agak lebih halus. Kata jangan, tidak boleh itu dihilangkan seperti itu. Okay. Tapi peraturan kelas tetap nanti kalau misalnya diambil tidak apa-apa. Ini hanya istilah saja. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan? Di sini kita akan membahasnya. Nah, antara peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya jelaskan di sini. Peraturan misalkan memakai helm saat berlalu lintas. Nah, keyakinannya kalau berlalu lintas tadi sudah kita bahas motivasi yang pertama. Kalau eksternalnya kita takut nanti kalau ketilang. Padahal peraturan di sini memakai helm saat di jalan raya ada suatu keyakinan yang membetulkan atau membenarkan di sini. Yaitu untuk apa, Bapak Ibu? Keyakinan kita untuk pakai helm itu keyakinan kita apa, Bapak Ibu? Iya. Itu. Makanya ini nanti tolong kalau jenengan sudah ini silakan dibuat kesepakatan dan keyakinan, Bapak Ibu, untuk murid-muridnya. Jadi anak itu timbul bahwa yakin, oh pakai helm itu untuk keselamatan, bukan takut ditilang. Inilah perubahan paradigma saat ini. Alhamdulillah kelas 6A sudah kami buat antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi anak, kenapa kamu kok membuat kesepakatan ini? Apa keyakinanmu? Kalau pakai masker, Bapak Ibu, ada peraturan pakai masker. Nah, biasanya kalau kita timbulkan di sini pakai masker agar bisa boleh masuk sekolah, Pak. Kalau nggak pakai masker kita dilarang masuk sekolah dulu. Nah, padahal keyakinan aslinya pakai masker apa, Bapak Ibu? Untuk apa? Kalau tadi helm, pakai helm adalah untuk keselamatan. Berarti kalau pakai masker itu untuk apa? Iya, berarti beda apa? Kesehatan. Berarti untuk kesehatan. Nah itulah. Makanya di modul ini diminta kita itu menimbulkan, merubah paradigma yang selama ini menimbulkan dari internal kita, dari dalam kita, bukan dari eksternal ya. Kalau eksternal tadi kan, oh saya takut ketilang. Nah berarti X gitu. Berarti pihak lain yang disiplinkan kita. Padahal disiplin positif ini mintanya timbul dari internal kita. Jadi yakin bahwa pakai masker, pakai helm itu adalah untuk keselamatan kita dan untuk keyakinan kita, untuk kesehatan kita, maaf. Nah ini, misalkan Bapak Ibu ada ilustrasi di tabel ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Apa itu keyakinan kelas? Monggo digali satu-satu. Ya, keyakinan kelasnya apa? Coba untuk peraturan ini bukan peraturan, tapi juga harus membuat keyakinan. Karena anak sekarang nggak bisa pakai ojo maem. Dulu kita pernah ojo maem di depan pintu ora apik. Lah ngapa jare bae? Nah itu bae sing tidak tahu kita. Lah ini anak sekarang harus diberi ini, diberi alasan. Mereka anak sekarang itu kritis, apalagi zaman milenial ini kritis, sangat kritis. Nah makanya sekarang kita membuat peraturan atau kontrak belajar, tapi tidak ada keyakinan di sini. Ada peraturan
15 menit, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Konten kan dia ada gitu ya. Nah, di situ cuma ditempel peraturan Bapak Ibu. Tapi tidak ada alasan kenapa. Anak sekarang nggak terima loh. Ini perubahan kita. Anak sekarang nggak terima kalau cuma aturan 15 salah aku mungkin aku 15 aku dihukum loh. Nah, kok nak lebih dari 15 menit aku mesti kena hukuman. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, hukuman itu beda dengan konsekuensi. Nanti kita jelaskan dulu. Nah, makanya kita merubah disiplin ini dari internal kita. Okay? Makanya setelah jenengan nanti membuat peraturan kesepakatan kelas, mohon di sampingnya, di sebelahnya ada keyakinan kelasnya. Tidak pakai helm contohnya, keyakinan untuk keselamatan. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa? Keyakinan kelasnya apa? Iya. Berarti kayak apa? Bertanggung jawab. Berarti anak nanti kalau kalian nanti mengembalikan buku lagi, berarti kalian itu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau nanti bisa dirubah, dilarang mengganggu teman yang lain. Berarti ini keyakinan kelas untuk membangun internal siswa kita, Pak. Toleransi, menghargai, menghormati. Okay? Hadir sekolah 15 menit. Ini kita sama-sama bahas, Bu. Ini sudah ada jawabannya. Okay? Di slide berikutnya. Niki. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati dirinya sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga bisa menghormati orang lain, komitmen bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya apa? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan lagi dan lain sebagainya. Jadi inilah yang diharapkan Bapak Ibu. Jangan cuma terus ditempel peraturan. Nanti hukumannya ini. Ini sekarang paradigma baru kita ini perubahannya. Anak juga dijelaskan. Ditimbulkan lagi dalam dirinya motivasi internal mereka untuk ini. Kenapa sih Bu kok harus kembalikan ini, merapikan ini? Kalian untuk diciptakan sebagai anak yang bertanggung jawab. Berarti kalau yakin itu bertanggung jawab seperti itu, mereka akan tanpa disuruh pun disiplin positif akan berjalan Bapak Ibu. Karena ada motivasi internal ini. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas dan peraturan. Nah ini, dulu pernah kita kalau nggak salah anak yang mendapatkan bintang, dia benaming pakai reward. Ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Ternyata di sini ada perubahan lagi. Ternyata penghargaan itu juga hukuman. Ternyata. Dimana jangka waktunya cuma ini, ada faktor-faktor ini. Saya waktu mendapatkan ini juga bingung. Saya waktu itu virtual dengan fasilitator, saya juga disalahkan. Pak Udi sering ya pakai reward itu. Iya Bu. Itu ternyata reward itu juga hukuman. Gimana hukuman? Misal anak yang mendapatkan sesuatu dikasih reward, ya. Terus anak yang misalkan 15 anak datang duluan dikasih bintang, atau bisa kasih apapun, atau anak yang nggak ramai dikasih bintang. Nah, suatu saat kasus gurunya ini tidak masuk, digantikan oleh bapak, misalkan guru yang lain. Nah, ternyata guru yang lain itu tidak tahu kalau anak di situ hanya ribet, ada ini kalau nggak ramai. Nah, waktu itu guru yang menggantikan tidak tahu. Akhirnya anak-anak ramai. Nah, saya sudah dia nggak dikasih bintang bapak ini. Nah inilah. Nah, suatu saat kalau misalkan kita berhenti memberi reward atau bintang itu, anak akan kembali lagi. Jadi akan tidak efektif penghargaan itu. Dan bisa merusak hubungan. Dalam arti apa?
akan ada persaingan di kelas itu. Anak yang tidak mempunyai bintang-bintang terus, dia akan merasa bersaingi, akan merusak, akan ngeceng, apa namanya itu ya, ngeceng temennya, sehingga dia istilahnya langsung, apa ya, aku kok nggak dapat ini. Nah ini jadi persaingan, dan ini akan merusak hubungan. Dan ini seperti tadi kasus tadi, bapak ini tidak melakukan reward karena menggantikan guru ini tidak tahu aturan di kelas itu. Nah akhirnya anak ini bisa berpendapat, oh ternyata nggak dapat apa-apa ya, seperti ini nggak dapat, kita diem juga nggak dapat, kita rapi nggak dapat apa-apa. Lalu akan berpikir seperti itu. Sampai ini nanti takutnya kalau sudah kuliah atau sudah tidak bersama orang tua, karena orang tua selalu ngasih uang, ngasih ini, ngasih inilah. Ternyata saat ini nanti indekos sendiri misalkan, nah saat dia melakukan kehebatan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya ini akan jadi momok untuk anak itu. Nah makanya di sinilah inilah nanti keyakinan dalam diri internal tadi pentingnya di sini, yaitu untuk memupuk pentingnya keyakinan dalam diri kita sendiri. Makanya di awal ini butuh proses untuk menimbulkan keyakinan diri dan jiwa internal kita, itu lebih baik Bapak Ibu. Meskipun nanti misalkan yang berarti perlombaan itu nggak perlu piala Pak. Perlombaan itu nggak butuh hadiah, itu beda. Karena kita itu ke karakter. Kalau kompetensi perlombaan kan ada kompetensinya, kita berkompetensi di situ. Kalau di sini kan kita membentuk karakter seseorang, membentuk karakter peserta didik kita. Makanya di sini yang paling baik atau yang paling diri yaitu membentuk keyakinan timbul dari internal anak dengan teori-teori tadi. Lanjutnya, ya ini ada hukuman dan konsekuensi, Bapak. Oke, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah menulis gitu. Nah ini di sini. Nah makanya setelah teori, disiplin, keyakinan, biasanya dalam peraturan keyakinan ada timbul hukuman. Oke. Hukuman ini, hukuman atau konsekuensi ini kita bedakan Bapak Ibu. Hukuman seperti ini, tindakan guru. Ini ada contohnya slide-nya. Nah ini, mencatat 100 kali dalam buku itu adalah hukuman. Melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Tapi kalau lebih halus lagi Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Misalkan ada murid kita menyobekkan, ada kancing ditarik sobek, dia bertanggung jawab, nanti nggak apa-apa saya betulkan, saya bawa ya di permak baju. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Tapi saat pembelajaran PJOK disuruh lari berkeliling basket terlambat 10 karena ini pelajaran PJOK bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi sekarang kita beralih dari hukuman ke konsekuensi karena hukuman ini Bapak Ibu dampaknya sangat ini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang terus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi saat itu. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman itu. Anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi itu stimulus. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Timbul pertanyaan di sini waktu virtual, maaf Ibu fasilitator, saya menghukum anak, tapi anak itu juga jadi sukses. Sekarang jadi bos, jadi pimpinan,
jadi kepala sekolah, ada pimpinan ini. Nah, ini beda Bapak Ibu. Tapi meskipun sukses, tapi kita nggak tahu psikisnya waktu kena hukuman. Kita pun masih ingat jengkelnya minta ampun. Waktu dulu mesti ada guru kita yang sangat killer. Kita sampai dihukum sampai dewasa ini kita sampai mencontoh guru itu. Ya itu terjadi nggak tahu, meskipun dia sukses, kelak sukses jadi pimpinan, jadi apapun, tapi kita nggak tahu sama anak sama istrinya di rumah gimana, kita nggak tahu. Ya makanya biar kita nanti tidak salah asuh, hukuman itu sangat panjang, bisa merubah karakter seseorang. Tapi kalau konsekuensinya hanya sesaat, saat itu aja. Jadi kita rubah hukuman itu sebagai konsekuensi. Misalkan numpahkan apa, berbuat apa, ya sesuaikan konsekuensinya. Silakan dibersihkan. Kalau misalkan ada yang mengambil buku, ya silakan kamu ganti. Itu konsekuensinya. Karena lebih, kalau hukuman itu nanti anak itu pasti membenci disiplin, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini. Nah, di sini yang terakhir, kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini akan apa ya, yang mindset yang akan melekat di otak peserta didik kita sampai dewasa kalau hukuman ini. Tapi kalau konsekuensi benar saat itu tidak nyaman anak itu, saat disuruh membersihkan, disuruh ganti, sobekkan kertasnya teman, mungkin tapi dihasilkan untuk sementara saja, tidak dalam jangka panjang. Makanya Bapak Ibu, mungkin nanti hukuman ini lebih halus lagi menjadi suatu konsekuensi. Jadi anak itu lebih menghargai. Kalau berbuat seperti itu, konsekuensinya ini kamu. Ya, bukan dari tadi dibedakan. Makanya kayak hukuman itu kayak spontan, tapi menyakitkan Bapak Ibu. Lari kamu, udah kamu seperti ini. Nah itu, nanti ada bahasa-bahasanya seperti itu. Disinilah kita akan membahas tentang kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah ini kebutuhan dasar manusia, bukan orang dewasa saja, tapi adalah kebutuhan dasar manusia, anak-anak pun ada di sini. Oke? Makanya setelah hukuman apapun, nah ini cara penanganan secara konsekuensi Bapak Ibu. Gimana ya bahasa kita biar sesuai dengan konsekuensi, tidak menyakitkan. Kita kenali dulu kebutuhan dasar manusia kita Bapak Ibu. Kita kenali dulu anak murid kita. Misalkan ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Ada kasus ini. Ini ada kasus untuk di sini ada kasus Bapak Ibu, merujuk pada situasi yang dihadapi Bu Ambar. Di atas ini ada kasusnya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, makanya kita menghadapi ini sehari-hari Bapak Ibu. Bahkan kita saling cerita nih, saya ada murid saya seperti ini Pak Widi, murid saya ada yang seperti ini, orang tuanya seperti ini. Lah, dari kasus ini seperti ini yang Bapak Ibu mungkin saat ini tangani atau mungkin saat ini terjadi di kelasnya, mari kita kenali Bapak Ibu kebutuhan dasar ini. Nah ini Bapak Ibu, kita kenali kebutuhan dasar anak-anak kita ini. Ada belonging, power, freedom, dan fun atau survival. Ya, ini. Nah, merujuk dari kasusnya Bu Ambar tadi, Doni adalah memaksa meminta makan siang teman-temannya. Nah ini, kita akan membahas tentang cinta kasih sayang atau kebutuhan yang diterima. Jadi
kita langsung aja, kita ringkas saja. Kenapa kok Doni? Kalau misalkan kita ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta kasih sayang yang tinggi biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman-teman adalah sangat penting. Nah ini. Ya ini. Dalam kasus di atas ini Doni menjawab, misalkan anak-anak mereka suka bermain kebutuhan dasar kesenangan tinggi hasilnya ini. Dalam kasus data Doni menjawab ia melakukan karena iseng. Ini Bapak Ibu. Karena Doni itu di sini Doni ini kalau dia ingin kenapa ditanya dulu Bapak Ibu. Kenapa Doni kok melakukan itu? Karena saya melihat pengen dilihat teman-teman Bapak, pengen melihat ekspresi teman-teman kayak apa. Nah, kalau jawaban Doni seperti itu berarti dia itu butuh cinta kasih sayang. Dia itu butuh perhatian. Makanya kita kenali dulu. Jangan menjustis langsung dihukum, jangan. Intinya kita tuh komunikasi dulu anak itu. Kita bongkar dulu. Kita bongkar dulu ada apa anak ini sebetulnya. Ini. Oh, saya Bu. Karena saya itu ingin dilihat. Saya suka ekspresi teman-teman waktu teman-teman itu gini. Nah, itu minta perhatian Bapak Ibu. Ada lagi namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini survival tadi. Ya, dalam kasus di atas Doni menjawab, misalkan kalau dia minta ini untuk bertahan hidup, Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ini tadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi perhatian sama dia, maka kebutuhan dasar sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau misalkan alasan Doni mengambil itu biar memperhatikan ke dia dan temannya itu melaporkan ke gurunya dan gurunya melaporkan ke orang tuanya, sebetulnya dia itu ingin cinta kasih sayang, perlu diperhatikan. Ini untuk bertahan hidup. Ini dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya Bu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Doni penuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama tadi karena dia suka dilaporkan dan orang tuanya gurunya melaporkan orang tuanya, dia suka bukan? Ada anak yang seperti itu. Jadi Doni ini pengen butuh perhatian, cinta kasih sayang. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar bertahan hidup. Dalam bertahan ini karena dia tidak dibawakan bekal, teman-temannya dibawakan, dia tidak dibawakan, makanya dia minta tadi sama temannya. Dia ini kebutuhan dasar Doni sebagai untuk kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penguasaan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus di atas tadi Doni, jika Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ditanya, jika jawaban Doni itu kenapa kamu ngambil bekal teman kamu Le? Karena saya hebat Bapak Ibu, saya itu hebat di sini. Biar teman-temannya takut, berarti kebutuhan dasar itu adalah kekuasaan. Dia biar diakui dia itu kekuasaan di situ. Ya, terus selanjutnya kebebasan di sini. Doni ini dalam kan dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya. Jika jawaban Doni dia bosan yang setiap hari dibekali itu aja, makanya dia minta temennya. Makanya kebutuhan dasar dia adalah kebebasan. Kalau anak murid kita misalkan, saya itu kok disuruh diam ya, padahal saya itu suka nyanyi. Dia adalah untuk kebebasan sebetulnya. Dia ingin kebebasan. Dalam arti tetap di dalam koridornya. Ini kita bisa mengarahkan nanti. Nah, kesenangan. Ya ini untuk iseng aja Bapak Ibu. Jika jawaban Doni menjawab dia melakukan karena iseng aja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal,
maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya, itu kesenangan. Kalau dia melakukan itu untuk misalkan melihat wajahnya teman-temannya cuma iseng-iseng aja, cuma dia senang melihat wajahnya temannya kesel, ya berarti dia itu kebutuhan dasarnya itu kesenangan, hanya untuk senang-senang aja. Makanya dari kebutuhan ini nanti kita bisa kita bisa kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita. Nah, ini yang kita nanti tadi di awal kami bilang, ada guru penghukum, ada guru pembuat merasa bersalah, ada guru menjadi teman, ada guru yang dalam posisi pemantau, ada guru yang posisi manajer. Nah, dalam paradigma ini setelah kita keyakinan, peraturan, hukuman, konsekuensi sudah, nah 5 dasar kebutuhan sudah kita pahami. Nah, selanjutnya posisi kita di mana, kontrol kita. Yang diminta dalam budaya positif, dalam kita keyakinan kelas, dalam mengembangkan budaya positif, kita diminta di sini, Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer kita ini. Tapi juga butuh proses. Ciri-cirinya sudah ada semua di situ. Ciri guru penghukum, perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dia, mengatakan seharusnya kamu ini, kamu itu seperti ini, kamu nggak malu. Terus jelas ibumu yang melahirkan kamu jelas kecewa sama kamu. Nah, ini adalah merasa bersalah, Bapak Ibu. Anak itu akan merasa sangat bersalah karena gurunya di posisi ini. Bayangkan kamu, bayangkan kamu nak, saat kamu sekarang ibumu yang mengandung kamu 9 bulan pasti kecewa sama kamu. Bayangkan ibumu tahu seperti ini. Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Dia akan down saat itu, Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Alasan aja, misalkan ini kamu ini seperti ini, kamu gak kasihan Pak Widi ini atau guru kamu ini adalah seorang ini loh, kamu menghargailah seperti. Diajak ngobrol seakan-akan teman. Nah, ini suatu saat akan melonjak adabnya anak ini. Kalau pemantau itu apa adanya, Bapak Ibu, itu saklek. Kita kontrol pemantau ini adalah saklek orangnya. Kalau misalkan pakai sepatu hitam, hari ini sepatu hitam. Kalau tidak, kamu pulang. Kalau nggak mau pulang, rumahmu jauh, kamu seharian nggak usah pakai sepatu. Ini adalah pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau sesuai dengan aturan, nggak bisa ditawar. Itu ya itu. Nah, kalau manajer diajukan dulu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Alasan apa? Tadi malam saya terlambat Pak, saya tidur bangunnya kesiangan. Terus apa ini? Tadi cepat-cepat saya lupa ini Pak. Tapi saya merasa bersalah Pak, saya sudah bersalah. Kalau sebagai manajer itu kita itu ngobrol, ada namanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke siswa kita, Bapak Ibu. Diajukan dulu pertanyaan, kenapa, ada apa? Nah, ini nanti ada namanya segitiga restitusi nanti. Nah, diharapkan dalam budaya positif kita sudah di sini. Ini, kalau guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, ini penghukum. Kalau guru berbuat kamu, seharusnya kamu tahu, sudah tahu, ibu lelah sekali mengalahkannya, ibu stres ya ini. Seperti ini. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini kalau kita sebagai teman, masa kamu tidak mau demi ibu? Ingat, ibu tidak pernah ya, tidak ibu pernah bantu lo ya, ibu pernah bantu kamu lo ya. Itu adalah kita sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya hari ini? Apa hari Senin ini? Ini pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini tadi? Keyakinan tadi. Kamu tahu kan? Di sekolah ini ada peraturan dan keyakinan apa? Kamu tahu kan di sini pakai sepatu hitam. Kenapa kalau sepatu hitam? Kenapa? Apa keyakinan kamu? Oh ya, untuk disiplin Pak, untuk tanggung jawab. Kalau tahu, nah, apa yang
biar bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Diajak ngobrol. Setelah ini apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah pernah bersalah? Iya, saya bersalah. Seperti itu. Diajak ngobrol di sini. Ini menguatkan pribadi. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang ini bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi. Inilah seorang manajer yang kita diharapkan sebagai budaya positif. Jadi ini yang kita istilahnya yang diharapkan untuk di sini di budaya positif ini. Setelah kita saat ini posisi kita bisa ditebak, Bu. Saat ini posisi kita di mana? Kita bisa berangan-angan sendiri. Dengan ciri-ciri yang di tabel ini, kita bisa saat ini kita posisi di mana? Kalau di sini identitas gagal, kontrol dari luar, ini dua ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah anak itu adalah identitas gagal. Kalau dua ini identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Tapi teman dan pemantau ini sukses, tapi tetap kontrol dari luar. Tapi kalau ini manajer berhasil, sukses, tapi kontrol timbul dari dirinya sendiri, dari keyakinan tadi, keyakinan yang sudah dibuat tadi. Ini, yang ini. Setelah itu ada namanya segitiga restitusi, Bapak. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dari Gosen 2004. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan lagi, dengan mereka memperbaiki kesalahan dan bisa diterima lagi, tidak dikucilkan, maksudnya bisa diterima karakternya lebih kuat lagi. Nah, inilah namanya segitiga restitusi untuk anak-anak kita. Nah ini yang pertama, jika anak itu berbuat salah, ini yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Apa nanti kita bahas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ya, jadi kalau anak didik kita ada yang kasus atau peristiwa, yang pertama ini untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kalau ini menstabilkan identitas dulu, yaitu cirinya apa? Guru berkata berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Jadi anak salah itu sebenarnya dia sudah salah, dia sudah gugur, nanti dapat hukuman, tapi kita harus stabilkan dulu dia. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita menstabilkan identitasnya dulu. Ya. Jadi anak itu sudah gugur, hasilnya sudah bingung karena merasa bersalah. Tapi karena kita sebagai kontrol hukuman, kamu nggak bisa, kamu salah ini lah. Menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir lah. Akhirnya anak itu lebih down lagi. Makanya ada restitusi ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah stabilkan dulu anak itu. Anak itu stabilkan dulu. Dengan apa? Pertanyaan misal, berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah dulu berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menurut apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh kata-kata, perkataan guru untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah mereka stabil lagi, mereka tenang nanti. Oh iya, saya salah, ini salah. Diajak ngobrol. Yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Divalidasi, Bapak Ibu. Kesalahannya di mana? Nah ini contoh perkataan untuk validasi itu apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kamu termasuk anak yang baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setelah perkataan identitas menstabilkan, ini kedua, tahap kedua saat anak itu punya kasus atau peristiwa. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Masukkan hal lebih baik untuk positif lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya anak yang suka memukul. Maukah kamu belajar cara lain?
untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul teman kamu? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah validasi tindakan yang kesalahan. Yang terakhir kita tutup dengan menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayakan kelas kita? Kamu yakin kan perbuatanmu tadi salah? Iya Pak, saya yakin salah. Di sini ada keyakinan kan, ada tanggung jawab, keselamatan, ada menghormati orang lain. Nah, makanya setelah semua ini menanyakan keyakinan itu ke anak itu, setelah ini nanti anak itu yakin perbuatannya dia itu, iya Pak saya tidak menghormati, saya mukul teman saya karena saya melanggar keyakinan saya sendiri, yaitu tidak menghormati teman yang lain. Kalau sudah seperti itu, berarti anak itu akan timbul internalnya tadi, motivasi internal tadi Bapak Ibu. Ini yang terakhir, yaitu sekian kasus hukuman, konsekuensi, teori kontrol kita, ada kebutuhan dasar. Setelah kita tahu kebutuhan dasar anak itu, kita posisi di manajer. Manajer pertanyaannya 3 ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada keyakinan kan, harus menghormati orang lain. Kenapa kamu memukul? Berarti kamu yakin enggak? Kamu kalau seperti itu keyakinan kamu berarti tidak menghormati kamu. Seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya ini. Nah, setelah ini saya sudah membuat laporan tertulis di sini, yaitu tentang best practice saya ini yang sudah saya terapkan di kelas saya dengan judul pembiasaan barbel. Dalam akronimnya berbaris di depan kelas untuk menguatkan keyakinan, kedisiplinan, dan kepemimpinan kelas 6A di SD Negeri 3 Manusari Kabupaten Ponorogo. Ini. Jadi saya membuat sebuah karya tulis ini setelah kami membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, yaitu pembiasaan barbel. Ini berbagi saya, pembiasaan barbel berbaris di depan kelas. Barbel, saya singkat, saya akronimnya ini untuk penguatan keyakinan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Ini judul saya. Ya kami sudah sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah di sini keabsahannya sudah, lembar persetujuan beliau Kepala Sekolah kita, dan lembar pernyataan keaslian saya sudah. Dan ini judul saya sudah diterima oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti kalau misalkan saya suatu-suatu ini seperti saya nanti dipakai untuk karya ilmiah bisa. Mata pengantar ini fasilitator saya Isfatul Korea dari Bogor, dan Pak Dwi Pak Joko ini pengajar praktek. Jadi guru penggerak ini ada 2 Bapak Ibu yang dampingi. 1 fasilitator itu yang virtual, yang kita setiap dari tatap muka online. Kalau Pak Dwi Pak Joko ini dari SD Serandil, Jambon, ini setiap 2 bulan sekali akan datang ke tempat kita. Itu calon CGP ini, guru penggerak ini sudah melakukan ini atau belum? Ini yang ngecek guru prakteknya, pengajar praktek ini, PP. Jadi kalau besok ada angkatan guru penggerak yang bagi yang belum, silahkan pilih CGP atau PP. PP ini ada syarat-syaratnya. Kalau CGP kita sebagai calon guru penggerak ini akan 9 bulan di kandungan, di Gulawentah, di Wenjang 9 bulan. Kita angkatan 4 akan berakhir di bulan Juni, kalau nggak salah, kurang lebihnya di bulan Juni. Ini setiap modul disuruh buat karya tulis seperti ini. Daftar isi dari latar belakang, data pustaka, ini abstrak saya, pendahuluan latar belakang, budaya positif sekolah didapatkan selain untuk siswa kegiatan belajar juga akan dapat timbal balik budaya positif. Ini untuk latar belakang saya, karena latar belakang saya ini karena saya ingin menciptakan keyakinan, kedisiplinan, makanya judul saya itu pembiasaan barbel, pembiasaan berbaris di depan kelas untuk keyakinan, yaitu kedisiplinan dan kepemimpinan. Karena apa? Kepemimpinan itu nanti yang menyiapkan bergantian Bapak Ibu, yang menyiapkan itu bergantian. Okay? Ini terus perumusan masalah latar belakang, yaitu dikaji apakah pembiasaan barbel memperkuat keyakinan ini. Tujuan saya yaitu untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan siswa kelas 6A di SD 3 Manusari Ponorogo.
Manfaat bagi siswa mendapatkan pelajaran, bagi guru best practice ini dapat dijadikan pengalaman baru bagi guru untuk lebih paham tentang peraturan. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sekolah membentuk suatu keyakinan kelas bisa berimbas pada lingkungan positif, kemudian budaya positif di sekolah akan terwujud. Ini bab 2 berbaris, kajiannya berbaris itu adalah berderet, berbanjar. Ini tujuannya saya untuk bentuk karakter tadi. Kedisiplinan ini sesuai dengan modul yang sudah saya jelaskan. Disiplinan, jangan lupa disiplin jangan diartikan menundukkan seseorang untuk patuh sebagai kita. Disiplin adalah belajar merdeka. Ini. Terus kepemimpinan ini jelas karena anak-anak sekarang sangat minim kepemimpinan, disuruh maju ke depan aja sudah mogok sekarang ini. Karena daring, karena kemana. Sekarang saya dengan pembiasaan berbaris di depan kelas, paling tidak dengan bergantian saja. Pertama kali awal tidak mau Pak, tidak mau, saya malu Pak, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya pembiasaan akhirnya sudah terbiasa sekarang. Kepemimpinan dengan dipimpin baris berbaris, satu ketuanya bergantian memimpinnya. Penerapan barbel karena keyakinan kelas ini saya menerapkan berbaris di depan kelas ini program untuk pembiasaan kelas oleh guru-guru demi memperkuat keyakinan, kedisiplinan dan kepemimpinan. Ini pembahasan barbel. Ini salah satu contoh yang kami lakukan, foto-fotonya, portofolionya ada. Ini bergantian anak-anaknya, dan ini pembiasaan lagi, yaitu sebelum berdoa penghormatan. Ini dipimpin salah satu temannya untuk kedisiplinan juga dan untuk kepemimpinan juga. Dan ini hasilnya setelah sebelumnya kurang lebih itu 53%, kedisiplinannya untuk mengikuti pembelajaran itu 40%. Ini setelah ini 93-87 untuk kenaikannya. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil yang dicapai melalui penerapan barbel, maka dapat disimpulkan bahwa pembiasaan barbel dapat memperkuat keyakinan, kedisiplinan dan kepemimpinan siswa dan mengembangkan potensinya sehingga membentuk karakter diri siswa kelas 6 SD Bika Melosari Ponorogo. Dan ini daftar pustaka saya. Mungkin itu pemaparan saya Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih 1 jam 60 menit ini, monggo digali sareng-sareng. Kita sudah ada perubahan paradigma baru, ada keyakinan kelas, peraturan kelas, motivasi eksternal, internal, terus tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, terus kita itu teori posisi kontrol guru kita di mana, cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan dulu identitaskan, validasi kesalahannya apa, ditanyakan dulu keyakinan kelasnya itu. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.